Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Pak Dr. Andes Saifuddin selaku dosen KN-UAN 3 Amaliyah. Saya Mustika Budi Singgi, NIM 1810202101, kelas Hubungan Internasional semester 5 A2, ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester yang dimana diminta untuk menjawab secara lisan. Yang pertama, soal yang saya pilih adalah yang pertama, dalam suatu riwayat bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayat adalah tidak sampai. Bagaimana pendapat Anda? Saya menjawab secara pribadi memakai jawab karena saya memegang ajaran dari Jawa. Jadi untuk sampai tidaknya itu, kalau bagi saya sampai, karena memang ketika meninggal dunia, yang meninggal dunia itu hanya jasadiahnya, tapi secara rohanianya masih hidup. Nah, dalam hal ini di Jawa diajarkan bahwasanya kita harus rukun, kita harus bersambung kepada leluhur-leluhur kita. Jadi kalau kita memberikan hadiah kepada leluhur kita akan sampai, karena memang seperti itu. Yang kedua, jelaskan dalil bolehnya halaqah dzikir. Halaqah dzikir itu adalah berzikir secara bersamaan. Kalau menurut saya, dalam sejarah Jawa memang kita karena Jawa memegang teguh guyub rukunnya, makanya biasanya di Jawa adanya majelis dzikir, banyak sekali majelis dzikir yang dimana Rasulullah pun menganjurkan untuk menempati atau mendatangi taman-taman surga. Lah, taman-taman surga itu adalah dimana di situ ada majelis dzikir. Nah, disitulah untuk tempat dimana taman surga itu berada di dunia. Maka apabila kita ingin pergi menjumpai taman-taman surga, lah tempat majelis dzikir lah tempatnya. Yang ketiga, jelaskan apa argumentasi orang-orang yang menolak tahlilan dan bagaimana Anda menanggapinya. Di luaran sana banyak sekali orang-orang yang tidak paham tahlilan ya. Biasanya bid'ah ada yang bid'ah dan sebagainya macam. Itu kalau dalam Jawa tidak dijelaskan seperti itu. Bahkan dianjurkan, karena kita harus rukun sama leluhur, kita harus rukun sama pepunden yang menyambungkan sanadnya kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk tahlilan pun sebenarnya harusnya dianjurkan ya, karena kita akan berukun kepada pepunden, rukun sama dengan leluhurnya. Nah, disitulah dimana leluhur nanti juga ikut mendoakan doa-doa kita, yang intinya adalah menyampaikan juga ikut mengaminkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ kita tidak punya kekuatan untuk langsung menuju Allah. Nah, kita harus berwasilah. Nah, wasilah itu hanya di Jawa yang diajarkan. Jadi kalau saya memegang teguh Jawa, berarti saya berwasilah kepada leluhur saya yang menyambungkan
sanad-sanadnya kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Yang keempat saya memilih apakah mengirim doa untuk mayit selama 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya adalah tradisi Hindu. Bagaimana Anda menanggapi? Jelaskan dalil-dalil yang membolehkan amalan tersebut. Nah, kembalikan lagi ya dengan jawaban-jawaban yang di awal, bahwasanya kita harus rukun sama pepunden. Nah, biasanya adalah ada syukuran di situ karena di situ banyak sekali atau leluhur kita itu menantikan doa-doa kita, menantikan doa-doa dari anak soleh dan solehah. Jadi yang dibutuhkan bukan hartanya kita, tapi yang dibutuhkan adalah doa dari anak soleh dan solehah. Jadi ketika berjalan menuju Allah, nah di situ dengan doa-doa kita, beliau atau leluhur kita dapat pinayungan, dapat dimana itu dapat mendapatkan payung atau sedikit meringankan bebannya, yang nantinya adalah dimana leluhur kita itu akan diringankan dengan doa-doa dari anak soleh dan solehah. Begitu Bapak Saifuddin yang terhormat. Apabila saya menjawabnya kurang sopan dan ada beberapa kata yang tidak baik untuk didengarkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.